Sana sudah jam tengah malam ya. Ya, sini jam 12 lewat, Pak. 12.34 Pak, ya. Oh, Yang satu. oke. 12.34 tengah malam menjelang subuh di sini Pak. Udah pagi. Benar, benar. Oke, lanjut Pak Cakra. Ini saya lagi baru naik topik yang dibicarakan di sini tadi mungkin saya bisa dengar dulu sebelum saya tanggapi. Ya ada, Bang. Abang kenalkan aja dulu. Abang Perkenalkan diri, dulu lah Bang, nggak Low apa-apa. Abang battery. siapa, Please charge. bagaimana Oh. Abang, Ya. apa yang Abang lakukan sekarang? Oh iya, saya lagi di studio, jadi lagi ngelukis. Ini bisa saya tunjukin kerja-kerja yang lagi saya garap ya. Ini coba saya putar kamera dulu. Apa bisa saya putar nih kamera saya? Sebentar ya. Gimana nih? Saya belum pernah kurang lihat ini pakai laptop. Jadi sebentar, coba saya. Cara putar kamera, bagaimana cara putar kamera nih? Tapi nggak bisa ini. Oh begini, saya ini seorang pelukis, kerjanya ya sebagai seorang seniman. Jadi ngelukis, memahat, mengukir, dan kerja interior design, kerja tukang, perbaikan rumah, perbaikan dinding, perbaikan apa saja yang perlu diperbaiki dalam rumah, kamar mandi, WC, apa saja, loteng, ya kan, plafon, kemudian listrik, plumbing, yaitu pakai pipa, pemasangan pipa air ke rumah-rumah. Nah, jadi di kerja tetap saya kerja ngelukis, ya buat lukisan, buat potret, buat pemandangan, dan juga saya nulis kadang-kadang, nulis puisi, dan juga nulis artikel. Jadi Begini, saya mungkin Bang Nabirong ingin bertanya sama Bang Cakra. Kan Bang Nabirong pernah Iya. melihat VT-VT-nya Iya. Bang Cakra. Ya, setelah itu secara pribadi pekerjaan saja Bang, nggak apa-apa ya Bang. Pak Cakra gini, kebetulan waktu itu saya nonton Bapak live, ya. Ya. Terus saya nonton Bapak live, Bapak sedang berbicara juga dengan teman-teman dari ujung Sumatera. Tetapi saya melihat ada pertentangan dengan Bapak dengan mereka. Sangat banyak sekali. Lalu saya record, saya kirim sama Bang Pendi, saya tanya, "Abang kenal beliau ini tidak?" Gitu kan. "Oh saya tahu, tapi saya nggak kenal," katanya. "Saya tahu, saya sering lihat, tapi saya nggak kenal. Memang itu lebih parah dari saya. Dihina, dimaki-maki, dan lain-lain," dia bilang. Itu lebih parah. Cuman dia berani melawan dengan caranya dia, karena dia tidak berada di Indonesia, dikatakan gitu. Nah, barusan tadi ini, Bang Pendi cerita sama saya. Dia bilang, "Bapak itu, kami sudah ada kontak, sudah ada hubungan," katanya kan. Karena memang selama di room kami ini Pak, banyak teman-teman dari ujung Sumatera itu yang selalu hadir di sini dan melakukan hal yang sama terhadap Bapak. Melakukan pembulian lah, mengatakan kita bui lah, AC lah, apalah semua. Nah, jadi saya lihat kenapa sih gitu teman-teman itu seperti itu. Saya tanya sama Bang Pendi, "Apa Bapak itu bukan orang Aceh asli?" "Aceh asli." Dibilang, "Dekat kampung saya," kata Bang Pendi. Setelah udah kenal katanya kan, saya baru tahu dia dekat kampung saya. Lalu kenapa? Karena dia banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang orang-orang Aceh katakan gitu ya. Lalu tentang pendidikan gitu, kalau nggak salah kayak gitu yang pernah kami bicarakan. Jadi Bapak juga saya dengar iya banyak yang Bapak protes tentang daerah sana itu, ya. Daerah Nun Jauh di sana itu Bapak protes untuk kemajuan mereka sebenarnya, cuman mereka tidak mau terima, dan saya lihat Bapak malah habis dimaki-maki dan Bapak habis ditentang sama mereka. Saya nggak tahu kenapa. Apa sih pendapat Bapak sebenarnya mengenai itu Pak? Kenapa sih Bapak agak keras sama mereka? Itu yang saya jadi heran gitu Pak. Silakan Pak. ya baik. Terima kasih. Sebenarnya bukan keras, cuman klarifikasi. Jadi klarifikasi itu ada beberapa susunan kata-kata atau susunan kalimat
dan pernyataan, kalau saya buat sebuah pernyataan yang cukup jelas, yang cukup nyata, yang kebetulan mereka tidak bisa terima karena sungguh kenyataan yang terjadi dalam kehidupan, dalam hal ini, dalam ajaran agama, juga terjadi dalam diri mereka. Nah, itu sungguh sangat dalam masyarakat Aceh itu sangat menjijikkan. Jadi oleh karenanya di Aceh itu sukar sekali adanya kajian-kajian yang benar-benar membawa umat kepada penerangan atau pencerahan. Karena memang tidak bisa. Kalau ada seseorang yang membuat sebuah kajian dalam sendi apa saja yang ada kaitannya dengan agama, itu cenderung diancam. Kalau misalkan profesor atau mahasiswa yang mencoba menulis satu artikel atau makalah, kalau mengangkat sendi-sendi Islam yang mencerminkan kenyataan, nah ini si penulis itu bisa diancam, dibunuh. Nah, makanya yang saya angkat itu sangat menyinggung apa yang terjadi dalam tradisi Aceh yang sudah jadi adat. Jadi mereka tidak segan-segan mengungkapkan kalimat-kalimat atau ancaman-ancaman apa saja karena yang mereka bela bukannya kebenaran, tetapi doktrin agama yang dibela. Walaupun mereka tahu bahwa doktrin agama yang dianut itu sungguh keliru dan kalau kita pakai bahasa yang sederhana, sungguh menyesatkan. Nah, itu yang terjadi di Aceh sehingga anak-anak muda terutama termasuk mereka-mereka yang sudah mendapat pendidikan tinggi, misalkan yang sudah sarjana, malah yang sudah mendapat profesor, mereka tidak segan-segan mengecap seseorang itu murtad atau murtadin dan keluar dari Islam, dan juga nanti ada ancaman-ancaman misalkan kamu bisa kena hukuman penistaan agama dan dibunuh. Nah, itu sudah jadi bagian daripada kehidupan masyarakat Aceh dalam beragama. Itu yang sungguh disedihkan. Pada saat yang sama mereka sekarang ini apalagi sudah ada syariat Islam, yang mereka junjung adalah syariat Islam yang sudah ada, yang sudah berjalan sekarang beberapa tahun ini. Jadi kalau kita perlihatkan kepada mereka unsur-unsur yang ada dalam syariat itu kan ada kaitannya dengan kitab fikih, kitab hadis. Nah, di dalam kitab fikih dan kitab hadis itu menunjukkan karakter Nabi Muhammad sungguh zalim dalam beragama. Jangan Bang, jangan ke situ. Saya takut sekali kalau bahas itu Bang. Iya. Jadi kalau ada elemen-elemen dalam ajaran agama yang membuat masyarakat itu keras, yang membuat masyarakat itu tidak mau menerima kenyataan, ini menjadi sebuah gangguan bagi mereka. Tetapi mereka tahu bahwa yang kita katakan itu adalah ajaran yang mereka miliki, ada dalam kitab hadis atau kitab fikih. Tetapi mereka tidak mau kita tunjukkan yang kita baca itu, yang kita angkat ke permukaan. Pada saat yang sama mereka menggunakan ajaran itu kepada orang lain, sehingga masyarakat seluruhnya itu mengadaptasi, menerima ajaran yang mereka anut. Nah, jadi ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, mohon izin. Jadi kalau begitu penyampaian Bapak, ya, wajar Bapak nggak disenangi di Aceh. Kalau begitu, bahasa Bapak, komunikasi Bapak, orang Aceh tidak seperti Bapak katakan. Orang Aceh itu sangat berwawasan dalam beragama. Ya. Tidak pernah komplit agama di Aceh. Walaupun Aceh itu menganut syariat Islam, malah lebih sering komplit di Ambon macam dia, tidak ada. Tanyalah sama kaum Nasrani, kaum Buddha dan sebagainya.
orang Aceh ini, karakter orang Aceh, kalau dalam bahasa Acehnya, meo hate hana tepeh, ane kreh je karaba. Tapi meo hate ka tepeh, bu lebeh han diperasa. Bahasa bapak tadi sudah tepeh. Benar mencapai Muhammad tadi sampai dikomplain sama salah satu peserta tadi, jangan arah ke situ. Itu hati orang Aceh udah sakit, Pak. Udah sakit. Berarti kalau begitu cara penyampaian Bapak, Bapak memang mencari masalah di Aceh. Itu. Jadi bukan. Enggak, tidak. Kalau Bapak katakan orang Aceh sempit pola pikirnya, agamanya, karena pengaruh, itu tidak benar tuh. Coba tanya sama orang Nasrani yang ada ke Aceh, yang pernah ke Aceh. Nah, cuma saling menghargai, orang Nasrani, memang kami orang Islam yang ada di Aceh dengan paham karena Islam wajib berbusana Muslim. Tapi orang yang non-Muslim tidak diwajibkan. Cukup dengan berpakaian sopan. Belum pernah ada orang Nasrani dipaksa berjilbab di Aceh. Saya pribadi pernah beberapa saya dapati orang Nasrani berjilbab. Saya tanya, Bu, ibu ini saya nengok pakaiannya sopan. Tapi dia memakai jilbab. Saya tanya, Bu, ibu ini memakai jilbab apa dipaksa? Oh enggak, Pak. Saya merasa risih saja. Oh, tidak masalah, itu hak dia. Tidak pernah, Pak. Bapak berlebihan, Bapak bicara. Begini, Sebentar Pak. Maaf. Tadi Pak Teguh, Bapak belum mendapatkan poin yang dibicarakan sama Pak Cakra. Yang Pak Cakra bilang adalah ketika kita mengungkapkan kebenaran, itu selalu dipersempit atau ditekan. Itu yang tadi poin yang dibilang. Bukan perilaku tentang bagaimana dengan agama lain, bukan Pak. Gitu. Nah, itu tadi yang disampaikan Pak. Jadi Pak, Bapak biar tahu poinnya dulu Pak. Ya, Jangan kemana-mana kitanya. Betul. Ya. Saya simak tadi mengatakan Muhammad itu dari saya simak ya. Iya. Artinya gini saya maksudnya sudah 62 Pak. tahun umur. Oke, Ya. baik, saya tanggapi ini Pak. Oke. Sebentar kita dengarkan dulu. Lanjut Pak Cakra dulu Pak Teguh, biarin dia jelaskan. Oke, silakan. saya tanggapi ini Tengku Ibnu ya. Saya untuk Anda ketahui, saya lahir dalam keluarga agama Islam. Untuk Anda tahu, orang tua saya, ayah saya adalah Tengku Imum di kampung. Orang tua saya adalah pengajar agama. Saya terlahir di dekat masjid dan banyak menghabiskan waktu di madrasah, di masjid, dan membina masjid, termasuk saya azan. Nah, kalau Anda tidak mau menghadapi atau takut menghadapi apa yang ada dalam kitab, kerancuan-kerancuan yang ada dalam kitab fikih, kerancuan-kerancuan yang ada dalam kitab fikih, dalam kitab hadis, kerancuan-kerancuan terjemahan yang ada dalam Al-Quran, berarti Anda tidak jujur dalam beragama. Tadi saya mengangkat beberapa poin yang membuat masyarakat main bunuh-membunuh, ancam-mengancam, dan halal darah dalam beragama. Ajaran itu ada dalam kitab fikih, ada dalam hadis, ada dalam terjemahan Al-Quran. Nah, sekarang ada syariat Islam. Syariat Islam itu tidak terlepas daripada kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk Anda tahu bahwasanya syariat Islam itu bukan mengajak saudara untuk bisa jujur. Syariat Islam itu bukan mengajak umat Islam agar bisa berwawasan, bisa menghormati kebenaran. Kebenaran itu datang dari mana saja. Nah, syariat Islam itu bukan membawa bisa menciptakan saudara ini bisa membuat Anda ini orang baik-baik dalam beragama. Karena semakin
eh, mendalam masyarakat Aceh ini terdoktrin dengan ajaran Islam, semakin mereka jadi ekstremis, jadi main bunuh-membunuh atau ancam-mengancam dalam beragama. Nah, salah satu contoh ya, tadi Anda mengangkat bahwasanya dalam Islam itu tidak ada paksaan atau ada kaitan dengan pakaian. Untuk Anda ketahui, dalam Al-Quran beberapa ayat melarang Nabi untuk memaksa orang lain ajaran yang dibawanya atau pemahaman yang dibawa oleh Nabi. Tetapi dalam kitab fikih, dalam hukum Islam, aturan dan seruan itu tidak diindahkan. Sehingga ada pertentangan antara seruan Quran dengan seruan yang kita dapat dalam hadis. Nah, ini yang sering saya angkat ke permukaan. Kenapa masyarakat Aceh lebih memilih ajaran-ajaran yang jelek daripada ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran yang baik? Nah, ada beberapa sendi dalam Al-Quran itu bagus saya kira. Misalkan, tidak ada paksaan dalam beragama dalam ayat 256 surah Al-Baqarah. Itu bagus. Membawa umat kepada saling toleran, saling menerima perbedaan. Dan tidak harus menerima aturan syariat Islam. Tetapi dari persepsi syariat Islam, ayat 256 surah Al-Baqarah itu tidak diterima. Nah, walaupun beberapa ayat dalam Al-Quran itu melarang Nabi, siapapun nabinya, untuk memaksa sunnahnya kepada umat. Nah, ini yang jadi bentrok di dalam ajaran Islam, sehingga kritikan yang sering saya angkat ke permukaan dianggap ini sudah keluar daripada ajaran syariat dan dianggap murtad. Nah, Anda tadi membandingkan masyarakat Islam dengan masyarakat lain. Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana perlakuan orang Islam di Aceh terhadap orang Islam yang lahir dalam masyarakat Islam itu sendiri. Ini yang perlu yang sering buyar. Yang jadi masalah, orang Islam yang lahir dalam komunitas Islam tidak aman dalam komunitas orang Islam itu sendiri. Nah, jadi kalau Anda bilang Islam ini tidak pernah mengancam, itu tidak benar, karena ya, kenyataannya bukan demikian. Saya mengalaminya sendiri, adik-adik saya dan banyaklah orang-orang lain yang mengalami pengalaman demikian, termasuk beberapa anggota yang dalam grup ini juga bisa menerangkan lebih lanjut, lebih dalam pengalaman mereka. Tapi saya pribadi sudah saya lihat perlakuan masyarakat orang Aceh yang sudah menganut begitu yakin terhadap agamanya. Seharusnya mereka ini orang-orang yang baik-baik, aman kita berkawan. Ternyata dalam kenyataan, semakin mereka teguh pada keimanan ajaran syariat, semakin ngeri kita berkawan. Jadi terbalik. Nah, sekarang kan bulan puasa di Aceh, di mana-mana saja. Seharusnya bulan puasa itu Syahrul Ramadan, yang ada dalam ayat Al-Quran itu, membawa manusia ini kepada orang-orang yang baik-baik. Ternyata bukan demikian. Bulan puasa itu semakin adanya syariat Islam itu semakin membuat orang Islam itu ngeri kita. Jadi terbalik. Jadi tujuan puasa dan ibadah-ibadah yang ada semalam hari itu sebenarnya untuk apa, ya kan? Tidak menciptakan manusia kepada manusia yang bisa jujur, bisa menghadapi kenyataan bagaimana kondisi yang ada dalam alam. Nah, banyak sekali persoalan yang ada dalam ajaran syariat Islam yang sangat tidak manusiawi, perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, ini yang sering saya angkat ke permukaan untuk para pelajar, terutama para profesor, karena di belakang-belakang syariat itu kan banyak profesor dan guru dan ulama. Mereka tahu hadis-hadis yang pernah saya angkat ke permukaan itu ada dalam kitab.
Nah, itu sekira demikian untuk kawan lain yang ingin tanggapi dulu, nanti bisa saya tambah. Silakan. Ya, kebetulan tadi orangnya udah turun, Tengkunya turun. Ini ada tamu yang baru. Allah dalam hati. Ya, silakan Bang, tanggapin, mau ditanggapi atau seperti apa? Silakan. Malam semuanya kawan. Ya. Ini saya minta izin dulu sama kawan-kawan lain, pingin nanya ataupun pingin ngobrol sama Pak Cakra. Saya sebagai orang Aceh asli Pak Cakra. Ya kami orang Aceh sama seperti abang kami yang naik tadi. Kami orang Aceh kalau tidak menyinggung nama daerah dan nomor satu nama agama seperti Bapak ngomong tadi Nabi Muhammad sesat, itu Pak, maaf dulu saya ngomong dulu Pak. Dimanapun keberadaan Bapak, Bapak nggak nyaman. Nah, jadi tolong Pak, tolong. Nah, ya Abi kita juga asli orang Aceh, walaupun sudah berbeda agama, saya yakin tidak mungkin Abi kita membenci nama Aceh, walaupun beda agama. Maaf punten Pak, saya minta maaf. Seperti Bapak ngomong tadi, lebih bagus Bapak minta maaf saja. Nah, minta maaf saja dan tidak berulang lagi membawa-bawa Aceh, apalagi membawa Nabi Muhammad. Seperti Bapak ngomong tadi. Saya Pak, sebagai orang Aceh Pak, ramai juga kawan-kawan saya. Dari kuliah dulu, non-muslim. Di Medan, di Aceh, non-muslim juga ramai. Orang Medan, baik-baik. Tidak membahas agama-agama, bahkan ras. Apalagi Bapak tadi udah membawa Nabi Muhammad sesat, sudah membawa ras. Jadi, ya begitu Pak sama saya Pak. Oke, baik, saya tanggapi. Berarti Anda ini orang yang terdoktrin, bukan jadi orang baik-baik sebenarnya. Cuman Anda membawa bendera Islam sebagai topeng. Sebenarnya Anda bukan baik-baik, bukan orang baik-baik. Ini saya tunjukkan pada Anda. Anda setelah menunjukkan sikap, Anda sendiri terbukti ternyata doktrin dan ajaran yang Anda anut tidak membawa Anda kepada orang baik-baik. Ini poin yang satu untuk Anda ketahui. Termasuk banyak orang Islam Aceh lainnya. Kalau ajaran Islam yang Anda anut membawa Anda ini kepada orang tidak baik-baik, inilah yang saya persoalkan. Ada apa dalam ajaran Islam itu sehingga Anda ini harus mengancam orang lain dalam membuat sebuah kajian? Nah, kenapa Anda ini kok bisa terpengaruh dengan ajaran yang Anda anut sehingga Anda melarang orang lain untuk berpikir? Padahal berpikir itu adalah hak semua manusia, bukan hak Anda. Kemudian perlu Anda ketahui, Allah dan Rasul yang ada dalam Islam itu atas kuasa siapa sebenarnya? Kalau Allah dan Rasul ternyata atas kuasa kaum ulama, berarti Allah dan Rasul ini bermasalah. Bukan kepada semua manusia ternyata. Ternyata Allah dan Rasul ini adalah hanya elemen yang diciptakan dalam agama Islam sebagai topeng. Sebagai wayang kulit. Persis seperti wayang kulit. Jadi masyarakat Islam yang mereka ikuti adalah bayang-bayang yang diatasnamakan Tuhan atau diatasnamakan Rasul. Padahal yang diikuti itu bukanlah sesosok atau Tuhan yang dimaksud. Nah, ini sesosok atau Tuhan yang dimaksud. Jadi perlu Anda ketahui ini Bapak dalam tadi ini yang banyak sekali orang Islam yang bersikap seperti Anda ini yang membuat agama Islam itu bukan agama yang rahmatan lil alamin. Dengan sikap yang Anda ambil itu membuat agama Islam ini terpuruk.
Kenapa terpuruk? Karena dalam masyarakat Islam itu tidak saling menghargai tentang kajian-kajian baru. Karena yang dilakukan adalah yang mereka belakan adalah emosi, bukan ketajaman intelek, ya, bukan ketajaman daya nalar. Tetapi yang mereka lindungi adalah pembodohan, kegelapan, dan percaya buta. Percaya buta yang ada dalam Islam yang sering disebut-sebut dengan ghaib atau iman adalah hanya membawa orang Islam itu bodoh dan bego. Nah, Gini Pak, kalau Anda seperti Anda ini nanti Anda punya anak Anda akan terteror dan akan stigma dengan ajaran-ajaran yang mengancam. Karena kalau Anda sendiri bersikap demikian, Anda nanti menganut agama Islam itu bukan karena mereka mengerti, tetapi mereka takut. Jadi pendekatan penakutan dalam perguruan Islam itu sangat bermasalah. Nah, Anda telah menunjukkan sikap Anda bahwa Anda adalah produk daripada penakutan cara beragama. Nampaknya Anda beragama bukan Anda mengerti, bukan karena daya nalar Anda, tetapi karena kepercayaan yang buta, doktrin yang buta yang Anda anut, yang membuat Anda ini bisa berani mengancam terhadap kajian. sekarang boleh saya ngomong Pak. Nah, sekarang saya ngomong, Bapak yang diam dulu Pak, izin. Ya, tadi Bapak bilang saya mengancam Bapak. Saya bukan menganut agama Islam dengan lillahi ta'ala. Bukan seorang Islam yang baik. Itu ucapan saya tadi karena saya bilang sama Bapak, karena Bapak ngomong untuk Nabi Muhammad. Jadi saya tidak boleh saya ngomong secara baik-baik sama Bapak, minta tolong, minta maaf sama kawan-kawan karena Bapak menghina Nabi saya Pak. Lebih bagus Bapak menghina orang tua saya, orang tua kandung saya, daripada Bapak menghina Nabi Muhammad. Lebih bagus Bapak menghina orang tua saya daripada Bapak menghina Nabi Muhammad. Nah, itu Pak, kami orang Islam Pak. Semua orang Islam. Itu Pak. Nah, bukan saya mengancam Bapak, bukan. Nah, saya minta tolong tadi. Dalam Islam itu kalau orang yang menghina Nabi disuruh minta maaf dulu. Nah, bukan disuruh ancam, bukan. Nah, tadi juga saya kan ngomong baik-baik. Nah, dari perkataan mana saya ngomong mengancam Bapak? Saya sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad, sekali lagi Bapak, saya tegaskan, lebih bagus Bapak menghina orang tua kandung saya daripada Bapak menghina Nabi Muhammad. Itu Pak, selaku saya orang Islam Pak. Maaf ini Pak, maaf. Begitulah Pak, saya. Oke, baik, saya tanggapi. Yang punya kuasa terhadap Nabi Muhammad yang Anda anut itu siapa sebenarnya? Nah, ini perlu Anda pikir. Tadi sudah saya pertanyakan, kalau Nabi Muhammad ini adalah sebagai Rasul atas nama manusia lain, maka semua manusia di atas muka bumi ini semuanya berhak mengkritik kalau ada ajaran-ajaran yang ada dalam Islam itu yang diatasnamakan Tuhan semesta alam. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwasanya sikap yang Anda tunjukkan itu yang membuat agama Islam itu berbahaya. Karena sikap yang Anda tunjukkan itu umumnya dianut oleh masyarakat Aceh. Mengatasnamakan, oh jangan singgung-singgung Nabi kami. Padahal Nabi itu kan tadi saya sudah jelaskan, saya terlahir dalam agama Islam. Untuk Anda tahu, Anda sendiri lahir dalam agama Islam yang bukan keputusan Anda sendiri, tetapi keputusan orang tua. Jadi ketika kita kaji agama yang ada dari orang tua kita,
ternyata terbukti ada permasalahan-permasalahan dalam kitab, dalam ajaran kitab itu yang membuat manusia itu jadi beringas, jadi berbahaya, maka ada kaitannya dengan ajaran itu sendiri. Nah, itu yang saya angkat. Nah, bahasa saudara itu saya sudah sering dengar. Jadi bukan bahasa baru bagi saya. Yang ujung-ujungnya mengancam. Yang ujung-ujungnya adalah mengkaitkan nanti saya sudah peringatkan sipulan-sipulan. Kalau dia dibunuh ya biar rasain aja. Nah, sikap itu yang membuat agama Islam tidak relevan dalam masa modern sekarang. Semakin kebanyakan orang Islam bersikap seperti Anda, semakin orang-orang investor ya, terutama orang investor tidak mau untuk menginvestasi kepada daerah-daerah yang punya mental-mental militan seperti Anda. Atau pemerintah itu sendiri. Kalau pemerintah setempat dan Tunku-Nuku Daya, Tunku-Nuku dan ulama-ulama punya mental seperti Anda ini, maka jangan harap ada investor datang untuk menginvestasi kepada masyarakat setempat untuk menciptakan tenaga kerja. Jangan harap. Mereka sudah, umumnya masyarakat dunia sekarang sudah cukup pandai menilai, membaca tentang ajaran Islam. Jadi sikap yang saudara tunjukkan itu sungguh tidak mendidik dan perlu kita diskusi secara terbuka. Silakan. Buka mic. Safran buka mic. Ini Pak, bukan kita bahas masalah investor Pak. Ini yang kita bicarakan tadi masalah Nabi Pak. Nah, saya bukan mengancam Bapak, tapi saya akan membicarakan baik-baik sebelum nanti karena kena Abi Effendi juga. Karena dia orang Aceh. Kalau memang Bapak misalnya terus menghujat, bukan mengancam Pak, khusus sama Bapak Pak. Nah, jumpa pun misalnya jumpa Bapak di depan aku, kalau Bapak ngomong tuh Nabi, ilmu apa Bapak pakai? Walaupun negara pun kalau misalnya ngomong tentang Nabi Muhammad yang jelek-jelek, saya Pak mempertaruhkan nyawa saya Pak. Kalau untuk Nabi Pak, enggak takut negara Pak. Kalau kayak Bapak bilang tadi, seperti Bapak bilang negara pun kayak gini kayak gitu. Kalau memang negara pun seperti Bapak bilang Nabi Muhammad, nyawa saya rela Pak, Saya sebagai orang Muslim Pak, jangan bawa negara Pak. Ini dan Bapak dengan saya bicarakan baik-baik tadi kok Bapak bilang saya ngancam Bapak. Oke, sudah. Itu Safran sudah ulang-ulang kata-kata itu ya. Harusnya Safran membantah apa yang beliau sampaikan. Oke, mungkin Panglima dulu, ke Panglima dulu. Halo Panglima, open mikrofonnya. Siap. Jadi Aceh mau bicara enggak? Ini orang Aceh juga ya. Ini Cakra Mudia ini orang Aceh. Beliau sudah lama berkecimpung di media sosial, terutama di Facebook. Kajiannya itu sangat mengerikan, sangat kritik sekali kajiannya. Dan beberapa malam yang lalu saya bertanya sama beliau, apakah abang masih Islam atau sudah Kristen atau sudah menganut kepercayaan lain? Beliau tidak menjawab mengenai kepercayaan. Beliau hanya mengatakan saya masih mencari-cari. Aduh, Cakra Mudanya ini beliau kena ini. Oke, Panglima, silakan apa? Ya, siap. Jadi begini, statement yang Cakradonya yang dikeluarkan itu dari kawan tadi itu bukan mengancam sebenarnya. Dia mengkolaborasikan pikiran kita ini kolaborasikan. Bagaimana meluruskan cara pembicaraan dari Cakradonya ini langsung memvoniskan tentang Nabi kita, Nabi saya ini. Cara berbicaranya itu sudah salah. Memvonis seorang Nabi yang dianut orang Islam. Kami berhak membela. Bukan mengancam.
Membela. Mantap. Oke, baik, saya tanggapi. Itu ya. Oke, lanjut. Siap. Oke. Kalau benar jujur Anda ingin membela, maka tunjukkan di mana ada kekeliruan terhadap pernyataan yang dikeluarkan. Itu satu. Kalau benar-benar jujur. Kalau Anda benar jujur membela ajaran, maka Anda tidak harus bilang saya berani mati nyawa saya. Itu karena Anda tidak jujur terhadap argumen yang diangkat. Nah, jadi di sinilah masalahnya umat Islam tidak berani jujur terhadap persoalan yang diangkat. Tetapi yang dikaitkan itu, kalau ada pernyataan yang diangkat itu bermasalah atau jadi perdebatan dalam satu analisa, seharusnya yang diangkat itu argumen yang lain untuk menjelaskan dan meluruskan satu kajian, bukan bukan mengkaitkan bahwasanya ini nabi milik saya, seolah-olah nabi dalam hal ini Nabi Muhammad seolah-olah hanya milik sekelompok orang. Demikian juga Tuhan. Kalau Allah ini adalah milik segolongan orang, maka orang Islam harus jujur bahwasanya Allah itu bukanlah Tuhan semesta alam. Jadi jujur ini yang bermasalah sekali saya lihat dalam Islam, termasuk bukan hanya orang-orang biasa ya, termasuk di kalangan ulama, kalangan yang sudah mendapat gelar profesor. Saya sudah banyak sekali menghabiskan waktu diskusi dengan orang-orang yang dibilang cendekiawan. Nah, kalau berdialog persoalan Islam, sungguh sangat tidak jujur. Sukar sekali kita mendapat pemikir-pemikir Islam yang berani jujur terhadap argumen yang diangkat, tetapi yang ditunjukkan biasanya adalah emosi dan juga yang ditunjukkan adalah satu perlindungan terhadap Tuhan atau Nabi yang dianut. Oke. Siap. Dah, segitu aja. Itu aja, Pak. Sini. Dari argumen Bapak yang keluarkan itu saya udah tahu kemana arahnya. Kemana arah yang tujuannya untuk dibilang, yang Bapak keluarkan itu. Jadi begini aja. Nabi Muhammad ini untuk semua umat. Itu titik poin. Oke, kalau Anda bilang Muhammad ini adalah semua umat, apakah selain daripada saudara, orang lain ini apakah manusia? Orang yang di luar agama Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang Buddha dan semuanya, apakah termasuk manusia di bawah naungan Tuhan atau Allah? Kemudian saya ingin angkat satu dimensi yang perlu Anda pertimbangkan. Sebenarnya Nabi Muhammad itu, kalau kita ilmu Nabi, dalam hal ini ilmu Nabi Muhammad, kalau kita bandingkan dengan ilmu Tuhan, siapa lebih tinggi? Siapa yang berkuasa terhadap Nabi Muhammad? Apakah Tuhan punya kuasa terhadap Nabi Muhammad? Kalau Tuhan dalam hal ini Allah tidak punya andil terhadap ajaran Nabi Muhammad, berarti Tuhan itu tidak punya kuasa apa-apa. Kan gitu. Kalau ilmu Nabi Muhammad tidak sebanding atau jauh lebih sedikit ketimbang ilmu Tuhan, kenapa
permasalahan yang ada dalam Islam itu tidak diserahkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata dalam realitas yang agung-agungkan masyarakat Islam adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran Tuhan, bukan ajaran-ajaran yang universal, bukan ajaran-ajaran kebenaran. Nah, ini yang jadi masalah antara ilmu Nabi dengan ilmu Tuhan. Ternyata dalam Islam, ilmu Nabi Muhammad dalam hal ini dalam kitab hadis yang kita dapat dalam kitab hadis dan kitab fikih dianggap lebih berkuasa daripada ilmu yang ada dalam alam. Nah, ini yang bermasalah. Jadi kalau orang Islam ini harus berani jujur, apakah benar bahwa ilmu Nabi Muhammad ini jauh lebih tinggi daripada ilmu Tuhan? Kalau benar ilmu Nabi Muhammad lebih tinggi daripada ilmu Tuhan, nah berarti yang dipertuhankan bukan Tuhan sebenarnya, Nabi Muhammad. Jadi ada harus diperjelas lagi Pak Cakra. antara Ilmu Nabi Muhammad yang mana, ilmu Allah itu yang Pak mana. Cakra, pemaham Pak Cakra itu nggak masuk. Iya, Pak Cakra ini punya pemikiran itu nggak Beda-beda Bu, yang Pak Bapak Cakra. pelajarin. Gini, coba bantah. Coba abang bantah ya. Kita di sini tidak mencaci maki ya. Saya tidak tahu Pak Cakra ini Islam apa bukan. Benar. Saya sudah bertanya sama beliau sekali lagi, apa agama abang? Abang beliau saya masih mencari kebenaran. Beliau orang Aceh, orang Birun, tetapi beliau sangat kritis sekali di dalam bermedsos ya. Terutama sekali dalam hal iman itu beliau sangat kritik sekali, sangat kritik. Iya, saya juga orang Birun. Saya orang Ya. Matang. Oke, Abang Cuman Bima. tadi Oke, silakan Bang Faisal, paparan mungkin dari Bang Pak Faisal atau Cakra. siapa yang mau berdiskusi sama beliau silakan. Oke, siapa Ini karena kira-kira? begini, Kayak ini dari karena tadi banyak Tengku sekali Aceh. banyak Sebentar, sekali Tengku orang Aceh yang dari mau tadi. Tengku Aceh. ya, banyak sekali orang yang mau diskusi sama beliau itu sangat banyak sekali. Sangat-sangat. Ya, sangat banyak orang yang mau diskusi sama beliau. Jadi malam ini saya undang beliau untuk hadir kemari. Nah, silakan. Saya silakan Pak Tengku Aceh dulu ya. Dari tadi soalnya udah lama dia bawa open mic. Silakan Tengku. Wajah jaringannya nggak bagus. Berdetil argumen ji. Nah, kan menang talu. Berdetil Betul, argumen. Jadi Panglima, sinkron Abang- pembicaraan kolaborasi pemikiran. Bang Panglima, abang nuturi kok nyan kan? Selain kalian fit. Turi. Ah, oke. Oke. Baik, ini saya Sebentar Bang kasih Cakra, abang sebentar Bang, sebentar. Tengku Aceh, jaringan Tengku Aceh nggak bagus ya Bang Nabi Rom ya? Jaringan Tengku Aceh. Coba cek dulu Tengku Aceh. Maksud gimana? Jaringannya kurang bagus. Lagi di kampung kah? Ya kayaknya lagi kampung nih. Mungkin Iya. Tengku mungkin bisa geser sebentar. Pindah dulu Iya mungkin geser dulu sama- Tengku. Nanti kalau sinyalnya udah bagus, nanti saya kasih Tengku waktu ya. Tengku ya. Oke. Bang Bendi, maaf ya. Ya, Bang. Ini kapan bisa dibuka lagi Komal ini diundang? Saya baru lewat ini. Saya dengar tadi kan argumen-argumen ini. Kapan dibuka lagi? Akan saya naik dan saya kasih keadilan yang betul-betul real tentang Nabi Muhammad. Oke Bang. Berikan aku 2 hari Oke siap. ataupun Nanti 1 hari besok. Oke Bang Panglima, kita berteman Siap. dulu. Nanti saya DM abang ya. Kapan saya nanti hubungi Bang Cakra. Kapan beliau ada waktu? Apakah besok atau malam besok? Kita bisa Oke. buka lagi. Kita bisa undang beliau. Mungkin Bang boleh. Panglima nggak ada waktu malam ini ya. Enggak, ya betul. Gini yang saya ingin ingin Sampaikan. bicarakan sedikit sampaikan. Kalau Bang Cakradonya mungkin pernah dikaji dengan di dalam Al-Quran ada surat Muhammad. Kalau misalnya mau detil, disitulah ada yang detil argumennya di situ. Mungkin Bang
Sakradonya ini tahu dah. Oke, begitu aja dari saya. Oke, baik. Ini Komal ini kan kita punya waktu cuman sedikit, jadi panjang sekali dan banyak sekali dimensi-dimensi yang perlu dibahas dan tidak mungkin dalam satu pertemuan saya kira. Jadi bisa saya sebutkan mungkin 2 saja kali ini. Nanti Betul. kita sambung lagi dan kita bisa kupaskan dimensi-dimensi yang lain yang bermasalah dalam ajaran Islam. Yang pertama misalkan ada seruan dalam Islam, saya sudah sebutkan tadi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi dalam kitab fikih diterjemahkan itu tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Nah, inilah diskusi-diskusi yang perlu kita angkat ke permukaan. Kalau orang Islam tidak berani terbuka dan tidak berani toleransi dan jujur, maka Islam itu sendiri membawa orang Islam kepada orang-orang yang tidak berani jujur. Kalau Anda tidak berani jujur, maka tidak ada kebenaran yang Anda cari. Ini Nggak penting berani ini. jujur gimana maksudnya? Nggak paham. Karena jujur ini adalah bagian daripada pendidikan. Kalau kebenaran ada pada seseorang, walaupun seseorang ini tidak mempunyai agama, tidak mempunyai ijazah yang tinggi, tidak mempunyai apalah. Kalau ada kebenaran itu tetap ada dan tidak harus dibawa melalui agama Islam. Tidak harus seseorang itu harus mengucapkan kalimat syahadat. Oh, itu Tetapi salah. kalau Islam ini Itu udah salah. menentukan Stop. Sebentar, Kalau kita sebentar. berpanjangan Bapak Cakrawadonya ini membilang ngomong tentang itu, jadi amburadul argumennya. Jadi pertanyaannya aja, biar saya hari Senin saya masuk lagi, Bang Pendi, hari Senin bisa dibuka komalnya, bisa saya paparkan kebenaran dan keadilan. Oke. Jadi gini maksudnya Pak Cakra, begini maksudnya Pak Cakra. Kalau kepanjangan- Iya, bentar Bang Panglima. Jadi maksudnya gini Pak Cakra, dia akan bersedia, dia akan ingin beradu argumen dengan Bapak dengan poin apa aja biar dia bisa siapkan gitu maksudnya Pak. Poin apa aja? Mungkin 2 poin yang boleh Bapak ajukan ke beliau. 3 Pak. poin boleh juga, Bang. 3 poin boleh. Ya, silakan Pak Cakra. Apa? Poin Pertanyaan apa jangan aja nanti amburadul. biar dia Jadi yang siapkan real, jawabannya. detail untuk kebenaran tentang Nabi Muhammad. Iya, nanti Oke. dia ajukan. Oke, baik. 3 poin untuk Anda kaji. Nah, coba cari kenapa dalam Islam itu antara anjuran Ntar Pak, saya ambil buku, saya Catat tulis. dulu, dicatat. Oke, siap. Oke. Oke. Yang pertama, kenapa ajaran Nabi Muhammad bentrok dengan anjuran yang ada dalam Al-Quran yang mengajak umat kepada orang baik-baik. Maksudnya. Satu. Oke. Itu satu. Yang kedua, dalam Al-Quran mengklaim bahwasanya Al-Quran itu harus mengatakan pernyataan yang fakta. Fakta artinya tidak melalui percaya buta. Nah, kenapa ada dalam ajaran Islam harus percaya buta? Yang nggak salah cara baru nih. Kan Pagi yang buta. Yang pertanyaan orang ke nyu ingin mendongkrikkan Percaya buta. Hai. Kamu pembuhan. Percaya buta. Kamu pembuhan. Engke cara Percaya buta. pegah Hana dasar. Iya. Ya. sebenarnya nggak betul. Ay dari lamprut dari lamprut mah demedeng karena dasar tanya mah ay, Pak. Panena. Bahasa Indonesia. Pajan bahasa urung Indonesia. Aceh ke Islam. Pajan urung Aceh ke Islam. Tun padum. Belenya. Aja, bele hubungan. Oke. Yang kedua, yang kelepu Bang Cakra. pertanyaan Yang SD.
Okey, Ya, ya yang kelihatan. dilanjutkan aja, dilanjutkan dulu. Okey, Ya, yang Lanjut, kelihatan. Kak. Ya, yang kelihatan dalam Al-Quran nalimangga tersebutkan kata Muhammad. Ga dalam di bahagian surah, 4 kali di bahagian surah, 1 kali atas nama surah. Nah, dalam Al-Quran tidak tersinyalir sedikit pun kata Muhammad itu dimaksudkan sesosok. Nah, kenapa ada dalam kitab hadis Muhammad itu dimaksudkan adalah sesosok Nabi? Nah, sekarang silakan anda faktakan Nabi Muhammad yang ada dalam Islam itu sesungguhnya benar sesosok yang dimaksud oleh orang Islam. Dalam hal ini kitab Al-Quran. bukan karena Al-Quran tidak menyebutkan sedikit pun dan mensinyalir bahwa kata Muhammad ini dimaksudkan kepada sesosok. Nah, itu dalam Al-Quran. Ternyata dalam ajaran Islam kata Muhammad itu dimaksudkan sesosok, yaitu Nabi Muhammad yang kita dapat dalam kitab fikih, dalam kitab hadis, dan termasuk sirah Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya minta ini Panglima ini sebagai poin yang ketiga tadi, silakan anda faktualkan Nabi Muhammad yang diyakini dalam agama Islam itu adalah sesungguhnya benar Nabi Yang diyakini benar, yang diyakini dalam agama Islam. Agama Islam. Ya. Ya, itu aja tiga poin. Oke. Maksudnya nama pribadi atau nama manusia atau karakter pribadi, itu begitu mungkin ya? Apa saja? Apakah sosok, Iya, apakah apa saja? sosok atau bukan gitu seperti. Iya, apa saja ya, apa saja. Ya, bisa jadi kan dalam hadis itu diklaim Nabi Muhammad berkata pulan-pulan didengar oleh pulan-pulan, kemudian dari si pulan-pulan bilang pulan-pulan, ya kan berantai dia. Lantai. Nah, Pak, ya bersanad. Beriringan, bukan berantai, beriringan enggak? beriringan, ya Berantai, Pak. Lantai, Nah, Pak. Punya berantai mentang-mentang ke beriringan. Semua mentang kok. ya bagaimanapun anda susun itu terserah anda. Jadi Oke, yang perlu oke. Jir. difokuskan nanti, apakah benar pernyataan yang diklaim dalam hadis sungguh benar datangnya dari sesosok yang dimaksud. Oke, jir. Oke, siap. Nah, Kabarnya. Oke, yang keberehnya Pajan Bang Benny, pajan nebuka host, nebuka komaleo malam. Tengok. Oh, tengok. Oke, saya Oke. tanya dulu sama Bang Janjian, Cakra. nanti Bang Cakra janjian, besok, nanti janjian. Bang Cakra besok ada waktu malam? Abang mikrofonnya matikan. Abang mikrofonnya buka. Oke, besok jam berapa ya? Jam 8, jam setengah 8. Bentar dulu, Panglima. Abang najak tarawih tengok. Tarawih. Lun paling na wate malam bang. Yang tu, Jimino abang Hal, dengar tarawih. Ya, Jimino kalau Hal. jam 8 kan abang masih sholat tarawih. Jam berapa abang bisa? Jam 12 bang. Aduh, jam 12. Wah, jam 12. Lamaan bang, jam 12. Orang minggu. Aku kalau Tip lu. menyelur minggu poro ablah malam yang na wate bang. Oh, Karena Lanyan, nyelur posisi lu semuanya. oh, rolanyan gimana rolannya? oh, Rasulanya bang. Jir udah Senin jir, Selasa Senin? jir, Ramen jir. Bang Cakra, Senin ya. Bang Cakra hari Selasa. Senin. Bang, bentar. Bang Panglima, jam berapa hari Wan. Senin? Gimana bang? Poro Senin jam berapa? Jam 10 lah, jam 10. Menyuruh Senin kapanpun bisa bang. Oke, Bang Cakra, abang jam 10 malam ada waktu? Hari Senin? Hari Senin di Indonesia ya, berarti boleh jam 10 malam ya? Jir, oke, berehan. Nanti saya telepon abang. Ya. Oke, nanti ada update saya ini Bang Fendi, Tengku Fendi dan Fendi. soal Lu kan jadwal. beda hidungku. Ben hơi tunggu, beda salah kapra. Kupong ngetendo lu.
Hai, Kak Nyan Galang. Panglima, Baik. Nyan Panglima Baik. matang nak akal saja ni. Baik, penuh pada tanya onde. Ini dari jauh je aku tembak lo ni. Betul aku buka. Hai tembak apa dengan DI ya. Ya betul ya kamera ya. Bang Panglima, Gon, Iban. saling munduri bang, ente tak melikut ada beberapa hal tiga katanya. Ya. Enggak. Abang berdega-dega, bayang umum bermudah rezeki ni bang. Bang Cakra, berarti hari Cakra, Senin. boleh Pak aku bertanya Bang nih, Wendy, Bang Cakra. jujur Aku Pak yang salah mungkin mau turun rumah. ini soalnya. Ya, ya, ya. Get bang, Bang Bang Panglima, get Cakra, bang. boleh bertanya nggak sebelum aku turun ini? Oke, boleh. Ya, boleh. Silakan. Yang jadi keraguan Bang Cakra mengenai Al-Quran atau Nabi Muhammad atau sahabat-sahabatnya ataupun ulama-ulamanya, apa yang menjadi Bapak itu yang menjadi pertanyaan di situ apa gitu? Baik. Begini, saya dalam hidup pernah ditipu orang. Saya rasa Anda sendiri pernah mengalami penipuan, mungkin ya, mungkin. Kalau Anda serius tentang tujuan hidup, maka salah satu yang paling penting adalah untuk mengerti bagaimana agar Anda ini tidak ditipu, tidak tertipu. Nah, kalau dalam hidup ini kita banyak tertipu orang, maka jangankan harta, jangankan nyawa dan segala pengorbanan, itu semua akan sia-sia. Oke. Nah, kadang-kadang kita dalam hidup tidak bisa menghindari penipuan-penipuan, tetapi kita bisa mengecilkan penipuan. Nah, untuk mengecilkan penipuan dalam kehidupan sehari-hari agak lebih gampang. Misalkan Anda punya beli satu barang, diklaim barang ini bisa melakukan pulang-pulang. Ternyata hanya 90% yang terbukti benar, 1% lagi bisa terbukti mungkin keliru. Tetapi itu bisa gampang kita luruskan. Begitu juga dalam bisnis, kan? Cuman yang jadi masalah bagi saya dalam Islam itu ternyata banyak sekali dimensi-dimensi yang mengarah kepada penipuan. Stop. Apa yang mengarah penipuan? Coba contohkan satu aja. Oke. Dalam Islam itu ada salah satu core teaching ya, inti tujuan hidup adalah untuk menyembah Tuhan, ibadah. Nah, menyembah Tuhan. Nah, ternyata saya lihat menyembah itu yang dimaksud dalam Islam utamanya adalah ritualitas, bukan kepribadian ya, bukan kerja baik. Ternyata yang difokuskan adalah ritualitas, sembahyang, puasa, syahadat, bayar zakat, umrah dan lain-lain. Nah, itu yang difokuskan. Nah, kalau Al-Quran ini adalah tujuannya untuk mengajak manusia kepada orang baik-baik, kepada etika, kepada karakter etik, maka ritualitas yang ada dalam Islam itu ternyata tidak membawa umat kepada orang baik-baik seperti yang diklaim. Oke, saya stop dulu. Sebentar, Pak. Sholat atau ibadah bukan berarti orang sholat atau ibadah atau dia rajin bukan berarti dia suci. Tidak seperti itu. Jadi ada juga orang yang betul-betul melakukan ibadah tetapi juga melakukan kesalahan. Itu kembali pada diri masing-masing. Jadi bukan semua orang yang Bapak pukul rata, tidak seperti itu. Ada orang melakukan sholat hari ini karena dia takut sama Allah. Ketika dia takut sama Allah, dia takut untuk melakukan sesuatu yang salah. Contoh mencuri. Dia tahu Allah melihat dia. Gitu. Ketika dia melakukan salah yang lain. Jadi tidak semua orang yang
yang Bapak bilang tadi, intinya eh, apa tadi, ibadah itu ya kan menurut Bapak tidak penting gitu, karena sama saja orang itu berbuat salah, tapi tidak semua orang berbuat salah gitu loh. Begini, perlu Anda mengerti, Heeh. dalam alam itu sesuatu yang Anda tanam di dada itu akan keluar. Tidak bisa Anda sembunyikan. Ya kan? Sesuatu yang Anda tanam di dada akhirnya akan keluar. Jadi ajaran yang dianut oleh semua manusia itu akan nampak dalam perangai, dalam sikap. Nah, kalau umat Islam bersikap tidak baik, bersikap tidak jujur dalam beragama, maka ada kaitan dengan ajaran yang dianut. Oke, sebentar Pak. Mungkin saya potong. Dari tadi Bapak menjelaskan tidak jujur. Jadi saya masih kurang paham dalam arti tidak jujur itu. Dari awal tadi saya nonton, itu Bapak bilang Islam tidak jujur. Guru ulama-ulama mungkin tidak jujur gitu ya. Atau orang-orang yang tidak jujur, ustaz-ustaz yang tidak jujur. Nah, tidak jujur seperti apa yang Bapak maksud itu? Itu harus Bapak jabarkan biar kita paham apa yang tidak jujur itu gitu. Baik. Saya tunjukkan satu contoh ya. Dalam Islam itu sangat mengharamkan dan melarang menyembah batu atau benda-benda. Berhala. Ya kan? Ya. Ternyata dalam Islam itu kita dituntut harus menyembah benda, yaitu batu hitam atau Ka'bah. Ya. Nah, dalam Islam itu mereka bisa membuat argumen itu secara filosofis. Oh, kami tidak bermaksud menyembah begitu, tidak bermaksud menyembah bulan-bulan. Ternyata dalam kenyataan sesungguhnya memang demikian. Anda tidak bisa mempungkiri tidak menyembah batu atau Ka'bah kalau Anda ke Mekah, kalau Anda tawaf dan melaksanakan sembahyang di Masjidil Haram, karena memang dalam pelaksanaan sembahyang memang demikian. Oke, Jadi saya ada jawab mungkin ya. Lain, Saya jawab masalah batu. lain pertanyaan, lain jawaban. Mungkin saya jawab masalah batu lah, Bapak bilang ya. Apakah Bapak yakin dengan intelektual Bapak sendiri dibandingkan ribuan atau jutaan umat Islam yang lebih tinggi ilmunya, maka Bapak mengatakan orang salah menyembah itu? Gitu loh. Nah, persoalannya Jadi, begini. Ibaratkan Bapak Baik. lebih pintar daripada orang-orang itu gitu loh. Nah, begini, makanya tadi awal saya angkat sebuah pertanyaan pada siapa nih, saya lupa namanya. Coba saudara saudara kemukakan buat sebuah pernyataan, mana lebih tinggi ilmu kaum ulama, ilmu nabi-nabi ketimbang ilmu Tuhan. Bukan seperti itu, Pak. Jadi Nabi itu menyampaikan, dan ulama-ulama itu meneruskan apa yang disampaikan dan menjabarkan secara detail agar kita itu tidak salah. Saya sangat tertarik ya ketika Bang Cakra bilang mengenai Hajar Aswad tadi. Coba mungkin Bang Wan Safri bisa jawab mungkin ya. Apa yang dibilang Ya, Bang Hajar Cakra. Aswad Benarkah itu, itu menyembah batu, menyembah Hajar Aswad atau tidak benar? Secara pribadi saya tidak menyembah batu. Ya. Gitu loh. Secara pribadi saya gitu. Ya. Bukan menyembah batu. Kita sholat setiap hari, kita ngadap dinding, kita ngadap WC, kita ngadap patung, atau kita ngadap batu yang di depan kita. Apakah kita nyembah batu? Enggak. Intinya seperti itu kan. Enggak ada kita menyembah batu. Walaupun ada batu di depan kita, kita lagi sholat misalnya di gunung atau di pantai ada batu, emang kita nyembah batu? Kan tidak. Ya, betul. Nah, ini coba ditanggapi Bang Cakra. Saya ini orang seni. Saya ini pencipta patung. Ya kan? Saya buat ukiran. Jadi menurut analisa saya yang sudah menciptakan karya seni, sembahyang yang demikian
adalah sebuah aplikasi yang tidak berbeda dengan yang kita dapat dalam agama lain. Kalau orang Islam menuduh orang Hindu sembah patung, maka orang Islam harus berani menerima kami juga sembah patung. Jadi biar adil. Jangan munafik. Nah, gitu. Jadi Tidak saya ada tidak munafik, bermaksud Pak. sebenarnya Kita kan nggak ada munafik. Kita tidak Yang mau munafik. patung. Saya akan bertanya ini ya. Saya selaku host akan bertanya, apa maksudnya kita juga menyembah patung? Coba Iya. disampaikan secara real supaya Bang Wan Safri, Panglima paham. Coba Bang Cakra. ya. Statement Bang Cakra ini mengatakan bahwa saya juga menyembah saya nggak tahu ngomong apa. Silakan Bang. Nah, begini kan dalam ajaran Islam itu menyembah sesuatu selain daripada Allah sangat terlarang dan diklaim itu satu dosa yang tidak bisa terhapuskan. Ya. Nah, dalam realitas alam, klaim itu tidak jalan. Tidak jalan. Karena kenapa? Dalam alam, secara alamiah, penyembahan sesuatu itu tidak membuat seseorang itu terhindar untuk menjadi mereka orang baik-baik. Ini contoh ya, contoh. Misalkan orang Buddha sembah patung Buddha. Nah, penyembahan itu tidak membuat mereka atau tidak terhindar mereka menjadi orang baik-baik. Karena yang namanya etik, cara hidup sehari-hari dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan orang-orang lingkar, dengan bernegara, itu tidak penyembahan mereka terhadap patung yang dianggap Tuhan atau apa sajalah dewa tidak terhindar mereka untuk menjadi warga negara atau masyarakat baik-baik. Ini satu. Ya. Nah, demikian juga agama lain yang menyembah patung atau apalah, lembu, gajah, kan ada. Nah, ada juga nanti orang Islam menuduh orang Kristen yang menyembah patung Yesus. Nah, penyembahan demikian sejauh yang dilakukan itu untuk keperluan pribadi, bagi saya pribadi tidak masalah. Yang jadi masalah bagi saya ketika Islam tidak mengakui bahwa Islam ini menyembah batu hitam. Ini yang jadi masalah bagi saya. Jadi dalam Islam itu tidak Itu berarti itu masalah bagi Bapak, karena pemahaman Bapak mungkin karena pemahaman Bapak sama kita berbeda gitu. Kalau saya secara pribadi kita kalau tembok kamu bilang tidak menyembah, tapi tembok yang di Ka'bah itu dicium-cium loh. Tembok rumah kita nggak dicium. Salah tuh, Bang. Kalau kamu sebentar Pak. Ya. Sebentar Pak. Kalau kamu bilang tadi menghadap WC, kita nggak cium itu WC, tapi kita cium itu batu Hajar al-Aswad. Maaf, saya tanggapi Itu sedikit. kan Kami di Islam ini ada niat. Saya dua kali naik haji. Sebentar. Saya 2 kali naik haji. Di batu Hajar al-Aswad itu ya, saya cium-cium, saya mengungkapkan semua yang saya mau. Tapi menjelang ke Hajar al-Aswad, dinding Ka'bah itu sebentar. Dinding Ka'bah itu saya berdoa semuanya. Jangan Keinginan. Pak, jangan serang. Terus apa yang salah? Dengkian. Ketika Bapak dengan mencium itu dengkian apa dan yang salah? fitnah. Jangan kayak gitu. Bukan Enggak, fitnah, saya mau saya tanya. mengalami. Ya, maaf. Saya naik Pak. haji. Bapak Tidak Cross. ada Bapak satupun dalam ritual Islam menganjurkan atau ada bukti secara autentik dalam ritual Islam mengarahkan pada Jaratul Aswad. Jangan ngomong begitu, Berarti Bapak. Bapak kalau naik haji tidak cium Hajar al-Aswad? Tidak ada dalam ajaran Islam secara autentik bukti yang menganjurkan lafal Jaratul Aswad. Kenapa harus diponis ke situ? Sekarang coba buka ya di internet orang naik haji. Apa yang diuber yang paling utama di Ka'bah? Yang jelas Islam tidak Apa yang mengajarkan secara ritual manapun yang menyebutkan Jaratul Aswad harus disembah. Ini kan yang dibilang kenyataannya. Ini yang disampaikan Pak Cakra, kenyataannya. Beliau mengatakan bahwa ajarannya. Islam harus ke situ loh, Pak. Terus ini punya pemikiran sama seperti Oke. Bang Cakra, Oke, sempit. kita kembali ke laptop ya. Ini Ya. apa yang disampaikan Bang Cakra bagaimana Bang Wan Safri? Oke, jadi kalau Bapak mau cium pun kamar mandi, apa salahnya? Nggak ada salah.
Bapak mau cumpun batu di depan Bapak nggak ada masalah. Yang penting hati Bapak nggak di situ. Bukan kita menyembah Tuhan berarti kita nyium dinding ini. Emang kita menyembah dinding? Enggak. Bapak cium aja apapun bukan berarti Bapak menyembah loh. Bang Benar Wan, kan? mungkin saya ingin bertanya sama Bang Wan ya. Ini menyangkut Hajar Aswad ya. Saya tidak menuduh-nuduh. Bagaimana dengan ada sebuah doa, di mana doa itu dibaca pas di depan Hajar Aswad ya, atau di pekarangan Ka'bah. Nah, doanya begini. Labbaik Allahumma labbaik. Kita berdoa di Labbaik situ. la syarika laka labbaik. Nah, artinya ya Allah, aku datang menghampiri panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, dan aku tidak akan menyekutukan engkau. Nah, lalu kalau kita melihat ada ayat, bentar Bang Wan. Lalu kalau kita melihat ada ayat di dalam Al-Quran di mana Nabi Muhammad berkata begini, aku diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan negeri ini. Nah, itu bagaimana maksudnya? Aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, itu ada ayat dalam Al-Quran. Ya. Kalau tidak salah saya surat Yunus. Yang jelas umat Lalu Islam ada doa, di mana doa itu dibaca pas di pekarangan Ka'bah atau di depan Hajar Aswad. Mungkin Bang Wan itu kan Safri atau termasuk rukun Panglima haji. boleh menyampaikan hal itu. Lalu menyangkut dengan Hajar Aswad, itu terserah ya, karena ada banyak sekali antara si A, si B, si C mengatakan itu tidak Semua wajib. ada Ada yang sejarahnya. mengatakan sunat, tetapi semua orang yang naik haji berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencium Hajar Aswad. Ya. Bahkan yang sangat beredar video fiti-fiti hari-hari ini adalah Nabi ada seorang, Muhammad, jadi gini, Nabi Muhammad pernah nggak mencium Ka'bah? Kalau dia pernah mencium Ka'bah, kita sebagai umat Muslim berarti kita mengikuti sunnah dia. Kalau kita mencium Ka'bah, Ya. oke? Kalau dia mencium Ka'bah, kalau kita ikutin, nah itu kita bagaimana mengikuti dengan doa dan ayat Al-Quran yang saya bacakan? Jadi begini Bang Bendi. Sebentar Kami Bang kan- Panglima, kami- Bang Wan Safri Oke. ini. Coba Bang Wan Safri ungkapkan. Ada doa pas di depan Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Lalu di surat Yunus Nabi Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Oke. Nah, bagaimana dengan apa yang sudah saya bacakan? Mungkin kalau saya nggak mau menjawab apa yang saya tidak ketahui ya. Jadi saya jawab apa yang saya ketahui gitu ya. Maaf ya. Jadi kalau yang labbaik Allahumma labbaik itu salah satu mungkin rukun haji. Rukun haji itu didapatkan dari sunnah-sunnahnya Nabi yang sudah dilakukan Nabi gitu. Yang dilakukan Nabi terus disampaikan oleh para ulama secara detail. Oh, kita kalau sampai harus seperti ini. Nah, karena Nabi pernah melakukan itu. Nah, itu mungkin yang saya ketahui gitu. Tapi Nah, begini, enggak. ya. Kalimat itu berbunyi begini, ya Allah, aku datang menghampiri panggilan, labbaik Allahumma labbaik. Nah, baris yang kedua, labbaik la syarika laka labbaik, dan ya Allah, aku tidak akan menyekutukan engkau. Nah, ketika seseorang mencium Hajar Aswad, apakah itu tidak termasuk menyekutukan Allah? Apakah itu termasuk menyekutukan Allah atau tidak? Ini pertanyaannya, jangan nanti dianggap oleh orang bawah, Tidak. oh ini penistaan segala macam bla bla bla, bukan. Tidak. Kalau menurut saya ya tidak gitu. Menurut Bang Wan Ka'bah Safri itu tidak. kan Tetapi kan Ya. kita ayat itu Bang Wan Safri, dalil itu ya, bukan ayat. Ya, dalil itu dibacakan pas di depan Ka'bah ataupun di pekarangan Ka'bah. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan. Jangan menyekutukan Dia. Tapi di sisi yang Sebenarnya lain gini, sebagaimana Bang Cakra Mudeng tadi, kita mencium Hajar Jadi Aswad. Bang Pendi kayak gini, Bang Pendi ingin kebenarannya itu kayak mana, begitu ya? Saya tidak meminta kebenaran, tetapi saya Kalau tidak saya bertanya secara tentang kebenaran. pribadi, Saya hanya Pak Pendi, meminta oke. bagaimana sih maksud doa Pak Pendi, tersebut. ini mungkin saya jelaskan secara pribadi saya, ya. Oke. Kalau menurut saya mau dibaca mau enggak itu sah aja, kita mau pergi haji ya kan, datang di situ kita berdoa mau apa aja seserah kita gitu, nggak ada yang larang gitu, kecuali kita berjoget di situ dilarang mungkin ya. Nah,
Kalau masalah kita baca yang tadi, apa salahnya di situ? Nggak ada yang salah loh. Mau Nggak ada yang kita salah baca ya. Al-Fatihah pun nggak salah. Kan gitu. Kami punya Nabi, Nabi Muhammad. Ya. Ajaran-ajarannya itu kami tuntunkan. Paham, Bang Pendi? Inyan mendeng yang detail inyan mendeng. Ya, Itu sebentar ya. sunahnya Kita itu. makin jauh nih sepertinya. Jadi kalau kita kembali kepada poinnya tadi, itulah yang sebenarnya yang dimaksud sama Pak Cakra. Kenapa kalian tidak kritis tentang hal itu? Kalian disuruh ke sini mau aja, apa yang Nabi lakukan kalian Paham. mau aja, perintah Nabi kalian lakukan Nabi ya. Kenapa tidak kembali back to the Quran gitu? Kenapa tidak kembali kepada Quran yang sesungguhnya? Nah, Baik, karena Pak. harus kita lihat juga apakah yang dilakukan Nabi itu sudah benar sesuai dengan Quran atau tidak. Nah, itu sebenarnya yang paling penting. Yang dikritisi oleh Pak Cakra, itu loh Pak poinnya. Oke, itu saya agak paham tadi karena Pak Cakra mengatakan, loh, kok manusia ini mungkin orang Islam ini melakukan hal yang bukan di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran itu Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah. Berarti kan harusnya Allah itu maha kuasa, maha pintar segalanya ya. Tetapi kenapa pula kita harus mengikuti kitab-kitab yang lain, mungkin sunnah-sunnah ya. Itu mungkin yang dimaksud Pak Cakra. Nah, itulah dalam kita memahami sesuatu itu tidak bisa otentik dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu harus dijabarin. Tidak semata kita harus misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ya kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang misalnya. Nah, penyayangnya seperti apa, pengasihnya seperti apa, itu kan harus dijabarin. Nah, yang menjabarkan itu, nah tugas-tugas para ulama. Nah, ulama-ulama, nah Baik, ini saya tanggapi ini, Wan. Ini di sinilah persoalannya yang membuat Islam ini tidak jujur dan tidak bisa menghadapi keterbukaan terhadap penjabaran yang dimaksud dalam Al-Quran. Perlu Anda ketahui, kalau Al-Quran ini adalah objektifnya membawa pernyataan yang faktual dalam anak, maka penjabaran itu tidak bisa melalui percaya buta atau dongeng. Kalau penjabaran ini mengarah kepada dongeng, percaya buta, maka penjabaran ini bermasalah. Siapa saja yang memberi penjabaran, baik itu Nabi Muhammad atau ulama atau madhab. Nah, kalau Al-Quran ini mengklaim bahwa ayat itu adalah bayan, ya kan, harus fakta, nyata, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dibuktikan, bisa ditelusuri, bisa dites. Hipotesisnya itu bagaimana? Nah, maka penjabaran yang ada dalam agama Islam yang tertera dalam kitab fikih, kitab hadis dan sirah Nabi Muhammad harus tidak bisa membawa umat kepada dongeng atau pernyataan-pernyataan berdongeng. Nah, kalau pernyataan berdongeng, kalau terbukti datang diklaim dari Nabi Muhammad, disinilah bentrok antara penjabaran Nabi Muhammad dengan yang diharapkan Al-Quran. Nah, kalau umat Islam ngotot harus pegang pada penjabaran Nabi Muhammad, maka Al-Quran ini tidak relevan, tidak punya fungsi. Gugur. itu Bapak, bukan seperti itu. Al-Quran tetap dipakai ya. Bukan berarti kita kalau udah percaya dengan hadis, kita nggak percaya dengan Al-Quran. Bukan seperti itu konsepnya. Al-Quran itu dia menyatakan secara tegas, bukan menjabarkan. Nah, beda. Nah, begini, saya sambung sedikit tentang yang saya maksud tadi. Perlu Anda ketahui, sebenarnya objektif Quran itu untuk apa sih? Apakah Al-Quran ini untuk penerangan? Kalau diklaim untuk penerangan, untuk kebenaran, maka di dalam Al-Quran itu harus dipahami ayatnya yang mengandung nilai-nilai penerangan yang jelas, bukan kepercayaan yang buta. Kalau pembaca dalam hal ini orang Islam masih menganut kepercayaan yang buta dengan memakai Al-Quran atas nama Al-Quran, maka mereka sendiri
bukan mendapat satu hikmah dari bacaan yang mereka baca, karena kalau mereka masih terlilit dalam percaya buta. Artinya penjabaran yang mereka buat dari bacaan yang mereka buat, yang mereka lakukan terhadap Al-Quran masih perlu dipertanyakan. Disinilah yang sering saya angkat ke permukaan. Sebenarnya orang akademis, orang yang sudah kuliah, kan ini kan bahan daripada pelajaran, sehingga yang dikaji itu seharusnya membawa orang Islam itu kepada kehidupan yang terang benderang, kepada pernyataan-pernyataan yang diklaim itu bisa dibuktikan secara nyata, faktual dalam Semua terang benderang kok di Al-Quran, di hadis itu terang benderang. Misalnya satu saya contohkan, dilarang memakan babi, di khinjir di dalam Al-Quran. Apakah dijelaskan di dalam Al-Quran secara detail? Ya kan, misalnya ada seekor kambing kawin dengan babi. Nah, anaknya itu haram halal dimakan ketika dia melahirkan anak dari spermanya babi. Nggak ada di Al-Quran dijelaskan seperti itu. Nah, makanya itu perlunya penjelasan dari ulama. Nah, agar kita tidak salah gitu loh. Sebentar, Anda salah mengerti yang saya katakan tadi. Oke. Anda salah mengerti yang saya katakan tadi. Ini saya ulang. Kalau Al-Quran ini mengklaim mengajak umat atau untuk membuat umat kepada pencerahan, maka penafsiran dan penjabaran yang dibentuk oleh si pembaca harus mengajak mereka kepada pengertian yang bisa diterangkan faktual dalam alam. Nah, apapun mekanisme yang ditempuh oleh masyarakat, oleh pembaca terhadap bacaan Al-Quran, kalau porosnya itu kepada dongeng, maka dongeng ini bermasalah. Dongeng itu yang dianut tidak bisa menjadi sebuah pegangan petunjuk kepada kebenaran, karena kita sudah tergelimang dalam kebutaan. Nah, makanya tidak ada dongeng, Pak. Dongeng seperti apa ya Bapak maksud? Nggak ada banyak dongeng di situ. Banyak sekali. Nah, sekarang salah satu contoh ya. Tolong Anda buktikan kalau benar bahwasanya ada siksaan kubur dalam yang seperti yang diterangkan dalam hadis. Di Al-Quran juga ada siksaan kubur. Nah, begini masalahnya. Kalau ayat Al-Quran itu diterjemahkan untuk dimengerti sebagai adanya siksaan kubur, maka coba buktikan. Jadi tidak hanya, jadi Al-Quran ini Al-Quran Bapak itu Bapak mati dulu baru tahu kayak mana siksanya. Nah, inilah masalahnya. Enggak. Jadi mohon maaf Pak Host, ini Pak Cakra ini banyak berandai-andai dalam berargumentasi. Saya keluar aja Pak, malas ya. Jadi, Bapak lanjut ya. Makasih Pak. Yang kalau saya lihat ini, saya dengar Pak Cakra ini kebanyakan itu berandai-andai dalam berargumentasi, bicara terkait Al-Quran itu bukan satu fakta, itu fakta. Makanya Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang ini itu tidak pernah diganti. Beda halnya dengan kitab-kitab yang lain, begitu Pak Cakra. Terus kalau kita bicara Sebentar. Bapak mau bilang kitab yang mana Pak yang pernah diganti Pak? Oh, banyak kan? Yang mana? Kitab siapa? Contoh agama mana Pak? Contoh kita lihat seperti agama Kristen kan begitu. Bapak bisa buktikan tidak kalau agama Kristen itu pernah mengganti kitabnya? Lah, itu kan sudah jelas-jelas ada itu, Bang. Ya, kasih bukti lah, jangan fitnah. Itu kita lihat aja perjanjian baru sama perjanjian lama itu kan itu berbeda. Apa yang diganti? Banyak. Ada ayat. Apa coba tunjukkan saya satu saja ayat yang diganti. Satu saja. Kalau ayat-ayat yang diganti itu ya karena saya bukan ini. Saya nggak terlalu mendalami. Tapi Bapak jangan mengeluarkan satu statement seperti itu kalau Bapak tidak Makanya mampu kan tadi kata membuktikan. Pak Cakra juga yang mengatakan bahwasanya itu sebuah dongeng kan begitu dalam Al-Quran itu. Dia lagi berbicara di dalam keislaman karena beliau juga dari Islam Pak. Jangan bawa Bapak tiba-tiba lari mengatakan bahwa kitab
Kristen itu adalah yang diganti-ganti atau dipalsukan atau apa. Tidak satu pun manusia di dunia ini yang pernah menunjukkan bahwa Alkitab kekristenan itu adalah palsu atau pernah diubah, Pak. Tidak ada satupun manusia, itu hanya tuduhan yang sampai sekarang kalian yakinin. Nah, hal-hal seperti inilah yang tadi Pak Cakra kritisi. Kalian meyakini sesuatu yang didoktrinkan tanpa kalian berani menyelidikinya dan mengatakan yang sebenarnya. Makanya saya juga mau Iman buta di itu, dalam iman Al-Quran buta. itu tidak ada doktringan begitu, Bang. Gitu Al-Quran itu maksudnya. tidak ada Jadi doktringan. seperti Itu Bapak tadi katakan bahwa kitab kami fakta-fakta. diubah. Dalam Saya Al-Quran katakan itu begini, semua, Pak. itu fakta semua. Makanya Fakta di sudah mana? Tunjukkan terjadi. saya faktanya. Satu, saya tunggu. Mau berapa lama? Setahun, 2 tahun sampai Yesus datang saya tunggu. Bukan 1-2 tahun, Bang. Artinya kita lihat aja di dalam Al-Quran itu pernah menjelaskan tentang di dalam laut itu ada, ya kan? Oh, Bapak mau debat saya tentang itu? Ya maksudnya kalau Bapak bilang mau debat Sains dan Quran. Mau debat saya tentang itu kapan? Biar saya buktikan kalau itu salah. terserah Bapak. Kapan? Atur Siap waktu. aja. Saya dengan Pak Faisal ini sains dan Quran tentang itu, tentang laut, Itu tentang laut Bang terpisah, Pendi nanti tentang coba janin, ini, tentang apa saya siap. Bang Pendi coba nanti kasih forum buat nanti saya sama Bang Nabi Rom. Iya, siap. Oke. Kita bahas sains dan Quran ya. Iya. Besok ya, Cuman besok. maksudnya ini juga terkait Besok apa? malam Besok malam jam ya? 10. Siap. Besok malam jam 10. Siap. Saya tunggu di tempat ini. Oke. Silakan. Oke, Bang Faisal nanti besok malam datang ya jam 10 ya. Siap. Bang Pendi izin menambahkan sebentar ya. Oke, Bang siap. Faisal tadi kan menyinggung ya, kalau misalnya Kristen itu kitabnya banyak kontradiksi. Nah tadi ada membahas masalah Ka'bah. Aku mau tanya dikit dengan Bang Faisal. Bang Faisal, sebenarnya Bang Faisal itu tahu nggak sih yang mengajarkan kalian tawaf mutar Ka'bah itu siapa? Jadi kalau untuk tawaf itu memang sudah menjadi sunnah Nabi, itu apa yang sudah pernah dijalankan sama baginda Nabi Muhammad. Itu kita sudah jalankan pernah sebagai umat dijalankan Islam. oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi Ya. itu kalian ikutin. Ya. Berarti itu dasarnya. Datanya di mana Pak? Ah? Datanya di mana? Ya, yang namanya itu kan Nabi kita. Jadi Oh, ketika gitu, apa yang ya. dilakukan sama kita Ya. punya baginda Nabi itu kita Aku mau kerjakan. tunjukin data Pak ya. Aku mau menunjukkan data siapa yang mengajarkan kalian itu tawaf. Boleh saya Oke, tunjukkan? Bang. Oke. Silakan. Bang Pendi izin sebentar ya Bang. Pak ini sumber kalian ya Pak ya, Sirah Nabawiyah ya Pak. Ini Sirah Itu Nabawiyah. ditulis sama siapa itu, Bang? Al-Mubakfuri Pak, Al-Mubakfuri. Sirah Nabawiyah ya, Al-Mubakfuri ini sumber kalian. Ini ISBN-nya, sebentar saya tunjukkan ISBN-nya ya. Iya, Bang. Oke, halaman ke-24, paragraf kedua Pak. Silakan, Bapak buka. Halaman 24, paragraf kedua ini udah saya tandain Pak ya. Izin baca ya Pak. Teman-teman izin baca ya. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amir adalah sesuatu yang baru dan baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah yang pertama Pak, yang pertama ya, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomak kamit di hadapannya. Itu yang pertama ya Pak ya. Ini yang kedua nih Pak, poinnya Pak. Yang kedua Pak, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, menunduk dan sujud di hadapannya. Jeder, selamat datang di kebenaran Bapakku. Silakan Bapak Jadi bantah abang data ini Sirah salah. Nabawiyah Abang salah Al-Mubakfuri. ini. Jadi begini Bang, ya kan? Itu kisah yang diceritakan, ya kan, di masa jahiliyah itu sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad Bang. Itu. Makanya abang ini nggak paham. Jadi kata Bapak diajarkan baginda awalnya. iya, makanya kan saya bilang buat abang. Jadi Kok ya kan, dolak dali tawaf ya? yang Kenapa dilakukan, dolak dali? ya kan? Kamu kok Itu- takiyah jadinya? Tadi kan ditanya dasarnya apa?
Giliran dijelasin kamu bilang itu sebelum Nabi. Tadi kamu sampaikan itu diajar Nabi. Jangan pakai Makanya kan abang ganda dengar dong. sini. Makanya yang tadi kisah yang dibacakan sama kita punya ini Bang Kristen ini, ya kan? Itu kisah yang diceritakan Tunjukkan terkait data apa? Bapak kalau Terkait ajaran itu bukan masyarakat ajaran zaman para dahulu bin itu Luhai. sebelum kedatangan baginda Nabi. Jadi fix ya, Begitu. bukan diajar baginda ya, tawaf ya. Bukan Bang, dibawa baginda. Iya, iya, sebentar, Ya, sebentar, jadi sebentar, cara sebentar. sampai cara-cara semuanya itu diajarkan oleh baginda Nabi. Ya, Loh. oke, sebentar Pak. Itu tadi diajarkan ya tentang itu dan sa'i dan tawaf itu diajarkan Amr bin Lu'ay ya. Tetapi di dalam ayat Quran Al-Baqarah 158 dikatakan begini Pak. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar Allah. Maka siapa beribadah haji atau ke Baitullah dan berumrah tidak ada dosa baginya mengerjakannya. Nah, kalau kita mau lihat, kita mau jujur ya, perihal kiblat dan tawaf dan itu segala macam itu adalah pengajaran dari berhala Quraisy sebelumnya, tetapi Sepakat. disahkan oleh Allah di Jadi dalam Bang begini, di dalam Abang. Jadi Al-Baqarah begini, jangan 158. sampai abang salah menafsirkan ayat Al-Quran itu. Artinya sebenarnya kalau bicara terkait ajaran bertawaf itu ajaran itu dijalankan dari awal itu dijalankan sama baginda sama Nabi Ibrahim yang kemudian langsung setelah dijalankan sama Nabi Ibrahim kemudian itu dijalankan lagi sama Bisa nggak Bang Faisal tunjukkan datanya ya ketika Bang? Iya. ya makanya kan kisah kalau ini begini Bang. Jadi kalau nanti dalam surat Al-Baqarah itu saya kebetulan handphone saya ini kan saya cuma satu, ya kan. Nah, jadi kalau abang mau bicara terkait data yang real, boleh nanti abang buat satu forum, ya itu terkhusus kita mau bahas terkait apa kan begitu. Kita mau bahas terkait Ka'bah kah atau kita mau bicara terkait Hajar Aswadnya kah? Bisa. Oh gini Ajarannya aja lah dulu Pak, deh. gini aja lah Pak. Bapak siapkan diri, saya kasih Bapak waktu 1 minggu. Saya tantang Bapak. Jangan Kita 1 minggu bahas. terlalu lama itu Bang. Oke, berapa lama boleh Bapak DM saya? Saya Oke. tantang Bapak, kita buktikan apakah Abraham dan Ismail pernah ke Mekah atau tidak. Dan Tidak buktikan ke saya kalau benar. Jangan gitu Pak, biarin Pak. Jadi Artinya gini, ya Kalau- supaya kita tahu apakah ritual Jadi haji begini, ini Pak. benar Ibrahim Jadi atau tidak. kisah- Nanti ke situ larinya. iya kan, kalau kalau di abang kan abang bilang ke Abraham, kalau kita kan Ibrahim kan begitu. Yes, ya. Ya. Jadi kalau ini Nabi Ibrahim ini kan dia punya 2 anak. Iya enggak Bang? Iya. Ya. Siapa sama siapa Abang? Ishak dan Ismail lah. Ishak dengan Ismail. Makanya tadi kata abang itu bagaimana? Apakah Abraham Ismail- apakah Abraham dan Ismail pernah ke Mekah? Jadi begini Bang. Kalau Ya bukti, pernah ke enggak, Mekah- nanti jangan sekarang. Pakai Nanti dalil buktikan dong. saja. Oke. Bapak nanti menggunakan dalil Bapak, tunjukkan saya Iya. di mana, ayatnya di mana, hadisnya di mana, ya, biar kita lihat apakah benar pernah ke sana atau tidak. Iya, Bisa, jangan bisa, takiah bisa. congor. Bisa. Pakai dalil. Ya, kalau penjelasan Bapak tidak bisa, itu kan hanya Iya. penjelasan Oke, Bapak ya. tanpa dalil. Biar saya Bukan, juga padahal akan ini bukakan kan- ini dalilnya, saya secara akan logika buktikan. begitu, Bang. Iya, saya akan buktikan bahwa dia tidak pernah ke Mekah. Siapa? Lalu Bapak harus buktikan dia pernah ke Mekah atau tidak. Seperti Makanya itu, Pak. tadi abang baca surat yang tadi itu terkait Safa dan Marwah itu. Coba abang lihat itu baca itu Safa dan Marwah itu ada kisah Nabi Ismail di situ. Itulah yang makanya saya bilang supaya itu ada hubungannya. Kita buktikan apakah pernah Ismail ke sana atau tidak. Kita buktikan Iya. secara Makanya tadi fakta. abang baca surat Al-Baqarah itu kan sudah jelas-jelas. Itu kan apanya jelas. Itu adalah Coba abang buka kebiasaan surat orang Al-Baqarah yang Quraisy, tadi. Pak. Itu kebiasaan penyembah berhala Quraisy, Pak. Jadi kalau yang Quraisy disahkan ini, Abang, Quraisy Ya. ini di zaman masih itu sebelum. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah lama dulu baru ada itu. Karena Ka'bah Takiah lu, itu dibangun Lu takiah lu, sama Nabi Ibrahim. Pak, Takiah lu. Pak, kalau memang itu dibangun Nabi Ibrahim, kenapa kiblat pertama bukan ke Ka'bah tetapi ke Yerusalem? Dasarnya dari mana, Bang?
Apanya dasarnya? Kiblat sebelum dipindahkan di Al-Baqarah 144 nih, di Al-Baqarah 144 itu kiblatnya dipindahkan, Pak. Oke, saya baca. Ya. Nih, Pak, saya buktikan. Saya tidak modal congor, Pak. Iya. Saya punya nih, Iya. oke, Nanti nih. abang buka biar nanti Al-Baqarah saya kasih 144. penjelasan buat abang Ini karena ayat abang nggak 144 paham. ya. Sesungguhnya kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka dia akan dipastikan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Ya, yang engkau sukai. Lalu menghadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kamu sekalian berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat Jelas itu ya? adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi kalau itu memang Pemindahan. adanya dulu, sebentar. Kalau itu memang adanya dulu, Makanya di abang Mekah, kalau nggak kenapa paham kiblatnya? jangan abang sosokan kan begitu. Loh, Jadi abang ini tidak mampu hanya jawab, baca dibilang saya yang terjemahan, tapi sok-sokan. nggak paham. Oke, Bapak baca, sama tidak ini artinya ini dengan ini, Pak? Coba abang dari Sama bang tidak Darullah. artinya? Sama tidak artinya? Saya tanya, terjemahan Al-Quran yang dilakukan Kemenak, itu sama tidak artinya dengan bahasa aslinya? Iya, makanya tadi saya bilang abang baca dan pahami kan begitu. Coba abang jelaskan. Makanya kenapa itu kita Begini, bilang begini. itu Bang di Faisal sana coba juga. jelaskan dong. Coba Bang Faisal jelaskan. Jangan selalu ngomong begitu dari tadi. Penjelasan abang Nih, tidak ada. Pak. Data Nih, abang Pak. tidak pernah Ini buka. tafsir Kemenak. Ini tafsir, Pak. Ini tafsirnya, Pak. Nih, Iya, iya. ya, Kemenak. Sebelum arah kiblat dipindahkan ke Ka'bah, Nabi sering menengadah ke langit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu dari zaman Ibrahim, kenapa kiblatnya sebelumnya adalah ke Yerusalem, bukan ke Ini. Mekah? Makanya saya nanti jelasin buat abang. Kenapa itu? Ya udah, nanti siapkan dipindahkan jelaskan. dari Nanti itu bahan ke abang. sana? Nanti Sebenarnya saya sudah Yerusalem bocorkan itu- pertanyaan saya. Iya, Nggak Yerusalem usah, itu. nggak usah. Nanti. Iya udah, Bukan. nanti abang bawa data. Saya tidak mau modal congor. Ya, nanti kita lanjutkan besok malam jam 10 di tempat ini. Silakan. Oke. Mantap. Intinya begini bang, abang Nanti mau aja deh. kita bahas terkait ini apa-apa aja kan begitu. Saya kasih tahu. Tunjukkan saya besok akan membuktikan kalau perjalanan Abraham kemana aja. Baru saya akan buktikan melalui peta di mana dia ada, di mana kota yang disebutnya, posisinya ada di mana. Nah, demikian juga Bapak harus menunjukkan bahwa perjalanan Ibrahim dan Ismail adalah ke sini, waktunya begini, gitu ya. Nah, lalu nanti Bapak tunjukkan di mana peta yang dimaksud oleh yang Bapak bawa itu tadi. Apakah benar peta saya atau peta Bapak yang benar? Ya, kita bandingkan. Letak kota yang disebut, yang dikunjungi oleh Abraham, apakah benar adanya di situ ataukah tidak benar? Kalau Bapak bilang benar, berarti saya akan salah di sana. Itu yang harus Jadi kita kalau bapak buktikan salah besok. bagaimana? Ya saya berarti ajaran kami salah, Pak. Oh begitu. Dan bapak Iya. harus akui itu. Iya, saya harus akui itu. Oke. Tetapi besok, apabila besok Bapak tidak mampu membuktikannya, Bapak harus mengakui itu dan katakan bahwa Islam itu tidak benar. Oh bisa. Oke. Ya, besok ya. Besok malam jam 10 saya tunggu di room ini. Oke. Kita pakai data, bukan modal hanya bicara-bicara. Kita pakai data. Artinya begitu. Ya, Karena abang tunjukkan ini datanya. sering. Jadi abang kebanyakan juga memakai data orang-orang Muslim. Makanya tadi abang bicara terkait Al-Quran itu kan data-data orang-orang Muslim. Seharusnya Tidak ada abang itu masalah. memakai data abang kan begitu. Loh, Oh, saya akan pakai data saya untuk menunjukkan saya benar. Artinya begini, ketika saya Karena tunjukkan kebanyakan Abraham pergi yang kemana, dikutip sama abang ini ayat-ayat Al-Quran. tidak, saya membantah Anda Tadi menggunakan itu, Pak. abang. Makanya yang tadi saya Pak, bilang abang ini Pak Faisal. membantah kita dengan data kita kan begitu. Coba abang itu memakai data abang. Betul, harus begitu, Pak. Ya. Kalau Bapak mau membantah saya, harus pakai saya punya. Kalau saya mau bantah Bapak, saya harus gunakan punya Enggak, Bapak. karena saya pernyataan. nggak punya pegangan ke bapak kan, saya punya pegangan ke saya kan begitu. Gini loh, Mana Pak. sih, Kalau Nek? Bapak gini, Pak. Kalau Iya, Bapak membantah karena saya dengan Kebanyakan yang menggunakan dikutip punya sama Bapak, abang ini ya ayat-ayat Al-Quran kan begitu. ya makanya Oh, iyalah. makanya Bang Faisal begini.
apa yang disampaikan oleh Bang Nabiro, dirimu kalau keliru, dirimu luruskan gitu loh Bang. Iya, makanya kan tadi saya mau mengeluruskan. Jadi masa kami kan? membantah Kata begini loh, abang Pak Faisal. nanti. Tidak mungkin Iya kan? ya. Karena Tidak, sangat yang tidak. dikutip Bentar, Bang sama Faisal. ini begini Bang Bos. Sebentar Bang Faisal. Tidak mungkin iman abang kami bantah pakai kitab kami, itu tidak mungkin. Iman abang itu kita membuka data dari iman abang, dari Al-Quran, dari hadis, dan dari sejarah-sejarah yang lain. Nanti abang bantah. Nggak mungkin kan? Kita membantah kitab iman abang itu pakai kitab kami, itu tidak masuk akal. Nggak bisa dibantah sama kitab abang begitu. Bukan tidak Harus bisa dibantah. Dan Iya. tidak mungkin kami membantah kitab orang lain. Karena iman kami berbeda dengan iman abang. Kalau iman abang memakai kitab kami, lalu abang tafsirkan sesuai dengan iman abang. Contohnya gini maksudnya Bang Faisal. Abang ini yang salah. Itu juga yaitu tentang Al-Quran yang telah ditafsirkan oleh Nabi Rung. Jadi tidak sesuai karena keimanan. Begini, kalau tidak sesuai, abang luruskan. Nah, itulah. Jadi yang namanya orang-orang yang tidak percaya tentang Al-Quran memang begitu. Jadi Saya bisa tidak menafsirkan. Saya baca tidak sesuai tafsirnya, dengan Pak. tuntunan, tidak sesuai dengan sebenarnya. Sebenarnya ya, Bang Taitul sama Bang Faisal nih ya. Makanya. Bang Nabirong, Jadi Bang kalau Nabirong tadi kita- tidak menafsirkan. Bang Nabirong cuma Saya membaca membaca. yang tertulis. Soalnya apa Bang? Kalau kami menafsirkan kitab Abang, bahaya. Bisa digeruduk, makanya kami harus Nah, kami juga begitu. Menafsirkan Kita digeruduk nanti kami. kitab saudara kan nggak jelas juga. Nah, makanya Faisal mana? Apanya yang nggak Tidak jelas? bakal Contohnya apanya yang nggak sampai jelas? ke tujuan, walau bagaimanapun kita ngomong-ngomong bicara tentang dalil-dalil itu tidak akan sesuai dengan keinginan. Bukan Karena beda ngomong Pak, kepercayaan. Pak kita nggak ngomong, kita Ya. cuman baca Ya, apa yang hati-hati. ditulis. Jadi Faisal mana jangan Faisal? Mana Biro? asal-asal Faisal tafsir mana? saja, tapi tidak Turun sesuai dia. dengan sebenarnya. Turun dia. Enggak, kita kan sudah ya. cuman baca Pak, apa yang ditulis. Faisal oleh Ya, ulama. melarikan itu diri. sudah jelas, itu sudah jelas semuanya. Karena Nggak masing-masing diturunin ya, nggak diturunin, diturunin. Faisal kabur nggak ya. diturunin. Oke, sebentar ya. Enggak. Eh, Saya lihat di bawah masih ada nggak dia? Ini sudah selesai berarti? Bang Cokro? Bang Cakra, sang muturi tanya Bang Cakra. Sang muturi Cakra? tayo. Berarti hari Senin Bang, hari Senin jam berapa Bang Nabirong ya? Jam 10 Bang Cakra ya? Nanti saya Jam WA. jam 10 Bang Cakra kalau bisa. Tapi nanti Bang Cakra DM-an aja sama Bang Pendi untuk memastikan sama Bang Pendi sama si Panglima tadi. Ya. Abang cocokkan aja nanti janjinya. Gitu Pak Cakra. Mungkin begini, kalau Bang Cakra sudah hadir pasti Panglima tadi hadir kan. Ya. Mantap Pak. Ini soalnya Bang Nabirong, Bang Cakra ini banyak dicari oleh orang Aceh juga. Iya loh, saya kaget loh Pak Cakra ketika pertama kali nonton. Wih, gila semuanya di bawah Aceh semua. Wah sama nih kayak room kita nih Bang Pendi. Saya bilang Bang Pendi ini sama nih. Lawannya Aceh semua nih. Padahal dia orang Aceh saya bilang. Aduh. Ya, Oke lah. ya memang ini penting kan, dialog begini sangat penting karena secara global saya lihat Islam itu memang sungguh terpuruk. Kalau masyarakat Islam tidak berani ambil andil untuk berdiskusi secara jujur, terutama menyangkut akhlak, karena kan sering dalam Islam itu yang diangkat masalah akhlak. Ternyata akhlak ini yang bermasalah, ada kendala terhadap ajaran Kusumpahin kalau buahnya buruk, ya busuk, jadi ada masalah di dalam pokok kayu itu yang perlu kita kaji, masalahnya di mana,
dalam hal ini perkara soal kalau ada kaitan dengan Islam, tentang kemasyarakatan orang Islam, kalau ada sangkut pautnya dengan ajaran yang dianut, maka kita mengajak orang Islam itu harus berani jujur, paling kurang berani jujur dulu. Ya kan, terserah kalau orang lain mau terima atau tidak, paling kurang jujur. Nah, ini yang saya lihat yang sukar sekali masyarakat Islam menerimanya. Jadi banyak dimensi-dimensi yang penting yang bisa kita angkat, membandingkan kenapa kejujuran itu tidak dituntut dalam Islam. Malah dalam kitab fikih dari segi syariat Islam, malah membohong demi agama itu seolah-olah wajib. Nah, seperti kayaknya wajib gitu. Jadi inilah yang membuat karakter orang Islam ini dalam membawa karakter yang baik tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Jadi di satu segi mereka percaya bahwa Islam ini terbaik, jujur, ternyata dalam ajaran itu tidak mengajarkan elemen-elemen dan unsur-unsur yang membuat manusia itu jujur. Sehingga ketipu. Nah, disinilah yang saya maksud tadi. Dalam hidup ini kita mencoba agar tidak banyak tertipu, terutama menyangkut tentang bagaimana pembenaan akhlak. Apa yang harus dilakukan oleh manusia, terutama kita sendiri, untuk menunjukkan kita ini apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak terjerumus dalam kondisi kehidupan yang merusak kita sendiri. Misalkan dalam masyarakat Islam itu kan banyak orang, terutama yang muda-muda, terjerumus dalam ajaran-ajaran mati syahid. Mati syahid itu kan satu perjanjian atau satu yang dijanjikan agama itu mendapatkan istri 72 istri atau apalah di surga nanti. Padahal bagaimana masyarakat Islam itu bisa mendapatkan 72 istri dengan surga yang megah, sedangkan cara mereka hidup di dunia ini saja tidak beres. Jadi antara kehidupan di atas dunia ini dibandingkan kehidupan yang dijanjikan itu bertolak belakang. Ini bagi saya pribadi sungguh bermasalah. Sehingga masyarakat Islam itu terbuai dengan mempercayakan bahwa masyarakat Islam itu baik-baik, ternyata yang mereka lakukan sendiri tidak baik-baik, tidak membawa mereka kepada kejujuran dan perangai atau perangui yang rahmatan lil alamin atau yang baik. Nah, dua dimensi ini sering bentrok sehingga masyarakat digaduhkan dengan ritualitas yang menjanjikan mereka kepada kebaikan, ternyata malah terbalik. Jadi saya kira demikian. Nanti kita bisa ketemu lagi jam 10 ya, hari besok ya, besok jam 10. Ya, hari Minggu. Hari Senin, besok juga kita malam besok juga ada kita besok, live. ya. Besok. Nanti kalau abang ada waktu, nanti saya WA lah. Ya. Oke, mantap. Salam Bang Cakra, Bang Pendi, semua The Cross, Nabirong, rekan-rekan. Iya, Andika. Ini Andika, Bang Cakra, Puhaba. Baik. Ya, baik Andika, terima kasih banyak ini atas kesempatan. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa ini, Cakra Medonya ini, sahabat saya yang luar biasa. Gaskan aja, kapan lagi, selagi kita masih hidup, masih ada kesempatan. Makanya ya kita harus telanjangi kegelapan dan terang itu terlihat. Efesus 5 ayat 11, ini kesempatan bagi kita untuk mentelanjangi kegelapan dan terang terlihat. Ya baik. Oke, Pak Cakra. Ya. Siap. Ya, mungkin Bapak masih berkegiatan Pak ya. Terima kasih banyak waktunya hari ini. Sungguh banyak mencerahkan juga ya bagi teman-teman yang di bawah mungkin ya. Semoga bisa bermanfaat Pak semua atas kritik-kritik yang harus kita pikirkan bagaimana cara yang seperti yang Bapak bilang supaya kita tidak tertipu. Apa yang harus kita lakukan? Artinya kita harus memperhatikan, harus menyelidikinya dan memperhatikan trik yang digunakan. Mungkin seperti itu ya secara duniawi gitu Pak. Oke Pak, terima kasih banyak.
atas waktunya. Ya, sehat-sehat Bapak ya, sukses dalam semua kegiatannya. Terima kasih. Mantap. Peace. Salam ya, salam buat semuanya. Ini saya turun ya. Salam. Yuk. Oke, Pak. Siap, Oke, Pak. salam, Iya, salam, Pak. salam, salam, Pak Cakra, Makasih, luar Pak. biasa, semangat selalu. Sama-sama.